Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Jadi hari ini kita akan mempresentasikan mengenai Naive Bayesian. Jadi Naive Bayesian itu apa sih? Kita langsung aja ke anggota yang pertama. Perkenalkan, nama saya Ajeng Nuri Masasinu dengan NIM 2113001. Perkenalkan, nama saya Maharani dengan NIM 2113011. Dengan saya Muhammad Hamzah 2113041. Dan dengan saya sendiri Gusti Mantoro dengan NIM 2113004. Ya, di sini ada introduce what is Naive Bayesian. Naive Bayesian adalah sebuah metode klarifikasi berakar pada teorema Bayes. Metode pengklarifikasian dengan metode probabilitas serta statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris bernama Thomas Bayes, di mana memprediksikan peluang masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Ciri utama dari Naive Bayes clarifier adalah asumsi yang sangat kuat atau naif akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Dengan kata lain, Naive Bayesian merupakan sebuah metode statistik yang digunakan dalam analisis data dan pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Metode ini didasarkan pada teorema Bayes yang menyediakan kerangka kerja untuk memperbarui probabilitas suatu hipotesis berdasarkan bukti atau informasi baru yang diterima. Hubungan antara Naive Bayesian dengan waktu terkait dengan penggunaan metode ini dalam menghasilkan prediksi atau keputusan berdasarkan data historik yang berkaitan dengan waktu. Dalam banyak kasus, data yang dikumpulkan memiliki dimensi waktu yang signifikan, seperti data historis tentang perilaku konsumen dari waktu ke waktu, data harga saham, atau data cuaca harian. Dalam konteks ini, Naive Bayesian dapat digunakan untuk mempelajari pola dan tren dari data sebelumnya untuk memprediksi atau mengambil keputusan tentang peristiwa yang akan datang. Metode ini dapat memperhitungkan faktor waktu dengan memasukkan variabel waktu sebagai satu fitur dalam model Naive Bayesian. Sebagai contoh, dalam analisis prediksi cuaca, Naive Bayesian dapat mempelajari pola-pola cuaca sebelumnya dan variabel-variabel terkait seperti suhu, kelembaban, dan kecepatan angin untuk menghasilkan prediksi cuaca di masa depan. Dalam kasus ini, waktu menjadi faktor penting dalam memahami pola cuaca dan memperbarui probabilitas prediksi berdasarkan informasi cuaca yang baru. Keuntungan menggunakan algoritma Naive Bayes adalah tingkat nilai kesalahan atau error didapat lebih rendah ketika dataset berjumlah besar. Selain itu, akurasi Naive Bayes dan kecepatan lebih tinggi pada saat diaplikasikan ke dalam dataset yang jumlahnya lebih besar. Selain itu, keuntungan penggunaan Naive Bayes yaitu metode ini hanya membutuhkan jumlah data pelatihan atau training data yang kecil untuk menentukan suatu estimasi parameter yang diperlukan dalam proses pengklarifikasian. Selanjutnya ada pionir and expert. Naive Bayesian dikemukakan oleh Thomas Bayes pada tahun 1702 sampai 1761. Seorang teknolog dan ahli matematika Inggris, dianggap sebagai orang pertama yang menggunakan probabilitas induktif. Thomas Bayes sendiri lahir pada tahun perkiraan 1701 atau 1702. Tanggal pasti kelahirannya tidak diketahui. Contoh Thomas Bayes adalah putra tertua dari 7 putra Joshua Bayes, seorang pendeta Presbyterian di London, dan ibunya bernama Annie Carpenter. Dan ini adalah orangnya, yaitu Thomas Bayes. Thomas Bayes melanjutkan pendidikan dengan belajar pelatih
pribadi dan dikatakan telah menerima kelas dari Abraham de Moivre, seorang ahli matematika Prancis yang dikenal karena kontribusi pada teori probabilitas yang sangat berpengaruh untuk proyek-proyeknya. Selanjutnya ini adalah kata-kata dari beberapa para ahli tentang teori naik Bayesian. Yang pertama ada W. Charlick, yaitu naik Bayes adalah metode yang cukup populer untuk klarifikasi teks dan pengenalan pola. Meskipun asumsi naik tentang independensi fitur seringkali tidak terpenuhi dalam praktiknya, naik Bayes masih berhasil dengan baik dan dalam banyak kasus. Selanjutnya ada Tom M. Mitchell. Meskipun asumsi independensi fitur sering kali tidak benar, metode naik Bayes dapat memberikan hasil yang baik dalam klarifikasi. Keunggulannya terletak pada kecepatan pelatihan dan prediksi yang tinggi, serta kemampuan untuk bekerja dengan dataset yang besar. Lalu ada Domingos. Naik Bayes adalah salah satu algoritma klarifikasi yang paling sederhana dan cepat, meskipun asumsi independensi fitur seringkali tidak realistis. Naik Bayes masih sering memberikan hasil yang memadai dalam banyak aplikasi praktis. Lalu ada Andrew Ng. Meskipun asumsi independensi fitur seringkali tidak terpenuhi dalam dunia nyata, metode naik Bayes tetap berguna dan seringkali memberikan hasil yang cukup baik. Keuntungannya terletak pada kemampuan untuk bekerja dengan dataset yang besar dan kinerja yang cepat. Lalu ada Daphne Kohler. Naik Bayes adalah metode klarifikasi yang sederhana dan efisien, terutama dalam konteks klarifikasi teks. Meskipun asumsi independensi fitur seringkali tidak terpenuhi, naik Bayes menjadi pilihan yang populer karena kecepatannya. Pendapat para ahli di atas menggarisbawahi sifat sederhana dan efektif dari metode naik Bayes dalam klarifikasi. Meskipun asumsi independensi fitur seringkali tidak terpenuhi. Meskipun begitu, metode ini masih sering digunakan dan memberikan hasil yang memadai dalam banyak kasus, terutama dalam dataset yang besar dan dalam konteks klarifikasi teks. Berikutnya adalah algoritma dan type of naik Bayesian. Bernoulli naik Bayes. Pada Bernoulli naik Bayes, prediktornya ialah dengan variabel boolean, sehingga pilihan jawabannya terletak pada benar atau salah. Biasanya algoritma ini digunakan ketika data sudah sesuai dengan distribusi Bernoulli multivariat. Bayes multinomial. Algoritma naik Bayes multinomial digunakan untuk memecahkan masalah klasifikasi dokumen. Contohnya ketika ingin menentukan apakah suatu dokumen termasuk dalam suatu kategori, sehingga algoritma ini diperlukan dan digunakan untuk memilah. Naik Bayes multinomial menggunakan frekuensi kata-kata sekarang sebagai input. Algoritma Gaussian-Navier Bayes dilakukan ketika prediktor tidak diskrit namun memiliki nilai kontinu, dan prediktor tersebut diasumsikan sebagai sampel dari distribusi Gaussian. Purpose and benefit. Bayesian purpose yang pertama ialah klasifikasi probabilitas berdasarkan machine learning dan probabilitas lainnya. Yang kedua diperuntukkan untuk data kuantitatif dan kualitatif. Dan yang ketiga
tidak memerlukan jumlah training yang banyak. Keempat, pengklasifikasian dokumen bisa dipersonalisasi dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan setiap orang. Real-time prediction. Multi-class prediction NIV mampu memprediksi probabilitas beberapa kelas variabel target. Dan selanjutnya text classification. Selain itu, text Bayesian sering digunakan dalam membuat text classification karena memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan algoritma lain. Berikutnya adalah recommendation system. Bayes juga dapat digunakan untuk proyek data mining, di mana menyaring informasi yang tidak terlihat dan memprediksi kepada pengguna apakah menginginkan sumber daya yang diberikan atau tidak. Dan yang selanjutnya adalah advantage and disadvantage. Net bias advantage bisa dipakai untuk jenis data kuantitatif maupun kualitatif, tidak memerlukan jumlah data yang banyak dan tidak perlu melakukan data training dengan jumlah yang banyak. Jika ada nilai yang hilang, maka bisa diabaikan dalam perhitungan. Perhitungan yang cepat dan efisien, mudah dipahami dan digunakan. Pengklasifikasian dokumen dapat dipersonalisasi, disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap orang. Apabila digunakan dalam bahasa pemrograman yang tidak rumit, dapat digunakan untuk klasifikasi masalah biner atau multi-kelas. Apabila kondisi bernilai 0, maka probabilitas prediksi juga bernilai 0. Asumsi bahwa masing-masing variabel independen membuat berkurangnya akurasi karena adanya korelasi antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Keakuratannya tidak bisa diukur menggunakan satu probabilitas saja, membutuhkan bukti-bukti lain untuk membuktikannya. Untuk membuat keputusan diperlukan pengetahuan awal atau pengetahuan mengenai masa sebelumnya. Keberhasilannya sangat bergantung pada pengetahuan awal tersebut. Banyak celah yang bisa mengurangi efektivitasnya. Dirancang untuk mendeteksi kata-kata dan tidak bisa mendeteksi gambar. Confusion matrix bisa dilihat di kiri. Predicted values cara paling sederhana mencari peluang dengan naive Bayes dengan menggunakan naive Bayes works. Cara kerja algoritma naive Bayes diatur teorema Bayes yang bekerja sesuai dengan prinsip probabilitas bersyarat atau conditional probability. Probabilitas bersyarat mempresentasikan suatu probabilitas atau peluang dari suatu peristiwa yang mengacu pada peristiwa terkait yang telah terjadi. Bisa dilihat rumus naive Bayes. Posterior sama dengan prior dikali likelihood per evidence. Probabilitas posterior
Posterior probability atau probabilitas posterior adalah probabilitas suatu hipotesis atau pernyataan yang diperbarui setelah mempertimbangkan bukti atau data baru. Prior probability atau probabilitas awal adalah probabilitas dalam suatu kejadian sebelum adanya informasi tambahan atau data baru diperoleh. Probabilitas awal ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung probabilitas suatu kejadian setelah adanya informasi tambahan atau data baru yang diperoleh. Likelihood, peluang kemungkinan risiko atau probability atau chance atau likelihood, yaitu besarnya peluang ketidakpastian terjadinya risiko diperkirakan berdasarkan data historis frekuensi keseringan dari kejadian yang serupa. Evidential probability atau P. Menurut Henry K. Burke, evidence adalah penjelasan tentang dampak bukti statistik pada probabilitas berulang menentukan interval probabilitas yang dapat dikaitkan dengan proporsi. Keterangan A dibaca A, B kejadian dibaca, kejadian B belum diketahui. P bersyarat A terjadi dengan bukti bahwa B telah terjadi. P dalam kurung B kemungkinan A probabilitas bersyarat B terjadi dalam bukti bahwa A telah terjadi. P dalam kurung A dibagi peluang terjadinya A. P dalam kurung B dibagi peluang terjadinya B. Namun jika atribut ke I bersifat kontinu atau berkesinambungan berkelanjutan terus-menerus, maka diestimasi dengan fungsi densitas Gaussian. Di bawah ini adalah contoh bilangannya, bisa dilihat sendiri. U mean, O deviasi standar. Bisa dilihat sendiri itu cara menjawabnya. Oke, jadi saya akan melanjutkan dengan case study atau studi kasus dengan menggunakan naive Bayesian. Berikut perhitungan naive Bayes dengan hitungan studi kasus yang sederhana. Ucok akan berkaitan dengan Ratu, di mana Ucok perlu memakai jenis outfit yang sama dengan Ratu. Namun Ucok perlu tahu warna kesukaan Ratu dari probabilitas outfit yang dikenakan Ratu. Dari 38 kali pertemuan, outfit tersebut terdiri dari 10 kali kemeja biru, 7 kali kemeja hitam, 2 kali kemeja berwarna lain, 5 kali kaos berwarna biru, 10 kali kaos berwarna hitam, dan 4 kali kaos berwarna lain. Hitunglah berapa probabilitas kejadian Ratu menggunakan kaos berwarna biru, kemeja berwarna hitam, dan kaos dengan warna lain pada kejadian selanjutnya. Jadi pada kasus ini akan dibagi 3. Yang pertama, probabilitas Ratu menggunakan kaos berwarna biru. Yang kedua, probabilitas kemeja berwarna hitam. Dan probabilitas ketiga adalah kaos dengan berwarna lain. Jadi untuk menjawabnya, kita perlu membuat dulu namanya tabel frekuensi dan tabel likelihood.
tabel frekuensi dibagi menjadi dua, ada jenis outfit, kemeja dan kaos, dan outlooknya yang berisi dengan warna hitam, biru, dan warna lain. Dan di likelihood table akan ditambahkan dengan total masing-masing, dan yang selanjutnya akan dihitung probabilitasnya masing-masing. Yang pertama, probabilitas H dan KE, di mana 7 dibagi 38 sama dengan 0,184. Probabilitas B dan KE sama dengan 10 dibagi 38 sama dengan 0,263. P probabilitas W dan KE sama dengan 2 dibagi 38 sama dengan 0,127. Selanjutnya mencari probabilitas H dan KA sama dengan 10 dibagi 38 sama dengan 0,263. Probabilitas B dan KA sama dengan 5 dibagi 38 sama dengan 0,131. P probabilitas W dan KA sama dengan 4 dibagi 38 sama dengan 0,105. Selanjutnya mencari probabilitas masing-masing dimulai dari probabilitas H sama dengan 17 dibagi 38 sama dengan 0,447. Probabilitas B sama dengan 15 dibagi 38 sama dengan 0,394. Probabilitas W sama dengan 6 dibagi 38 sama dengan 0,157. Probabilitas KE sama dengan 19 dibagi 38 0,5 dan probabilitas KA sama dengan 19 dibagi 8 sama dengan 0,5. Selanjutnya, pertanyaannya adalah hitunglah berapa probabilitas outfit ratu pada kecat selanjutnya menggunakan knife Bayesian, yang dimana dibagi 3. Yang pertama, kaos berwarna biru atau probabilitas KA dan B, kemeja berwarna hitam atau probabilitas P, KE dan H, dan kaos dengan warna lain atau probabilitas KA dan W. Yang pertama, mencari probabilitas untuk kaos berwarna biru atau probabilitas KA dan B, di mana probabilitas KA dan B sama dengan probabilitas KA dan B dibagi P B, sama dengan probabilitas B dan KA dikali probabilitas KA dibagi probabilitas B. Atau dengan kata lain, probabilitas biru dan kemeja dikali probabilitas kemeja dibagi probabilitas biru. Selanjutnya perhitungannya adalah probabilitas kemeja dan biru sama dengan 0,131 dikali 0,5 dibagi 0,394 dan menghasilkan 0,166. Selanjutnya mencari probabilitas kemeja dan ini sedikit salah tulis. Selanjutnya probabilitas kaos dan hitam. Kaos dan hitam di mana probabilitasnya adalah kaos dan hitam dibagi probabilitas hitam sama dengan probabilitas hitam dan kaos dikali probabilitas kaos dibagi probabilitas hitam dengan perhitungan 0,184 dikali 0,5 dibagi 0,447 dengan hasil 0,205. Dan untuk menjawab soal terakhir di mana probabilitas kemeja dan warna lain terdiri dari probabilitas kemeja dan warna lain dibagi probabilitas warna lain, atau langsung aja dengan perhitungan 0,105 dikali 0,5 dibagi 0,157 dengan hasil 0,334. Jadi, probabilitas peluang kejadian pada outfit ratu sebagai berikut. Kaos berwarna biru
dengan probabilitas 0,166 dengan persentase sebesar 16,6%. Kemeja berwarna hitam dengan probabilitas sebesar 0,205 atau dengan persentase 20,5%. Kaos dengan warna lain dengan probabilitas 0,334 atau dengan persentase 33,4%. Kesimpulannya, pada kejadian selanjutnya, Ratu menggunakan kaos dengan warna lain dengan probabilitas kejadian sebesar 33,4%. Demikian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.